saya akan langsung tanyakan Bang, sebenarnya mau dibawa kemana sih kasus ini Bang? Bang Mardiansah. Sebenarnya tanya Roy Suryo-nya lah. Kan yang mencari-cari kan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau mau dari dibawa tim kemana. pendukung Pak Jokowi Kalau buat kita sendiri, ini kan memang butuh kejelasan di publik. Dan kita sudah meyakini bahwa memang yang bisa memutuskan asli palsu itu pengadilan, itu hakim. Dan kita tunggu sana. Dan ada gimmick-gimmick ya, gimmick-gimmick Bon Jovi dan lain sebagainya, yang mengklaim peneliti, walaupun pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, boleh-boleh saja gitu. Tapi jangan juga akhirnya kelaminnya nggak jelas, seolah-olah tidak mendukung, profesional, independen, tapi semua yang dilakukan adalah bagian dari dukungan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah saya bicara soal konspirasi tadi yang dimaksud. Sekarang begini ya, semua pemimpin nasional kita, mantan pemimpin nasional itu memang harus dihormati. Kalau bicara soal dihormati, dihargai, semua dihormati. Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan lain sebagainya. Jadi jangan juga membangun narasi, saya sudah menduga memang setiap apapun yang ditolak atau tidak ditunaikan, yang diminta itu pasti akan dibangun narasi adanya konspirasi, adanya campur tangan kekuasaan dan lain sebagainya. Termasuk nanti juga, saya sudah wanti-wanti dari awal nih, kalau nanti sidang peradilannya digelar dan diputuskan Roy Suryo dan kawan-kawan bersalah, jangan juga membangun narasi yang lain seolah-olah bahwa ini diintervensi, dikriminalisasi dan lain sebagainya. Berjiwa besar sedikit lah, kan Jadi gitu ya. jawaban Anda untuk pertanyaan saya atas tadi yang dikatakan bahwa apakah memang banyak pihak-pihak yang masih menghargai Pak Jokowi sehingga ini atau memang ijazahnya asli? Ijazahnya asli 1000%. Asli 1000%. Kalau ditanya ijazah asli, kalau menghargai, saya kira tidak cuma Pak Jokowi yang dihargai di Republik ini. Semua mantan pemimpin negara juga dihargai gitu loh. Dan itu tidak berpengaruh terhadap putusan ya. Karena putusannya. Oke, Bang Lukas, jadi penelitian Anda sebenarnya seperti apa ini keabsahannya? Jadi memperdebatkan ijazah asli atau palsu Jokowi itu sama-sama futile ya, sia-sia karena barangnya tidak pernah ada. Jadi saya punya rumusan kalimat begini. Jika ijazahnya asli, peneliti. tolong diam. Jika ijazahnya Jokowi asli, maka Jokowi sedang mempermainkan bangsa ini. Tetapi jika ijazahnya palsu, maka Jokowi sedang mengelabui negara ini. Nah, kalau hanya sekedar asli atau palsu, Jokowi sebagai pihak yang punya otoritas untuk menunjukkan keasliannya, itu beban ada di Jokowi, titik. Anak-anak teman-teman yang mempersoalkan ini akan dipenjara kalau Jokowi sudah melakukan dan selesai. Ini teman-teman relawan ini kan tidak berbicara atas nama dirinya sendiri. Mereka berbicara hanya untuk partiturnya sudah sama semua kur. Nah ini saya tahu. Kalau ini saya tahu. Ini saya tahu. Apalagi Rampai Nusantara itu bukan relawan. Menurut saya, menurut kami. Sebentar Pak, kalau Bapak selesaikan. Memangnya gitu loh. Kami ingin pendekatan ilmiah. Kami tidak terlalu peduli dengan asli atau palsunya. Tadi udah ngambil kesimpulan di depan. Itu harus didukung oleh bukti-bukti dan proses-proses dokumen-dokumen. Sebentar, Anda tidak peduli bahwa asli atau palsunya. Tapi Anda peduli dengan bukti-buktinya. Iya, tapi sejauh ini banyak penolakan-penolakan. Karena yang disebut metode ilmiah, metode ilmiah itu bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kesimpulan itu di belakang, bukan di depan. Disampaikan bahwa kita tidak peduli asli atau palsu, yang benar apa sih? Gitu loh. Jadi yang dimaksud. Silakan jelaskan. Anda ada kesempatan. Kalau kepedulian kalian itu cuma asli atau palsu, tunjukkan titik satu hanya ada satu kata. Tunjukkan kalau cuma asli dan palsu. Sebagai ilmuwan saya tidak berani menunjukkan. Itu berarti Roy kemungkinan 99% benar. Ini peneliti odong-odong ternyata ini. Katanya orang bukan relawan. Baik, coba Bang Roy silakan Bang. Oke, jadi gini, lucu sekali memang orang namanya Jokowi ini ya. Kalau dia tuh capres ya, bolehlah punya relawan, punya pendukung atau bayaran gitu ya, gitu kan banyak itu. Dan itu dulu mereka itu. Tapi setelah jadi presiden, itulah contoh ketidaknegarawanan seorang Jokowi. Ya, dia tetap membiarkan relawan-relawannya. Dia tidak tahu bahwa dia tuh jadi presiden seluruh Indonesia tadinya. Ya, sekarang sudah surut, sudah nggak jadi presiden, masih membiarkan ini hidup. Ini kan sorry ya, ngiri dia. Buta. Makanya gini, apalagi dia benar kalau ini nggak itu sudah diakui, dia mau minta untuk 3 periode. Ya gitu. Anu aja, lamis dalam bahasa Jawa. Saya nggak minta 3 periode. Tapi anaknya, maka dinasti ini yang nih namanya kong kali kong ya. Ini kong kali kong. Ya tak pakai ini kan jelas kong kali kong. Lagi pakai kursi roda. Udah jelas ini kayak gini. Filosofinya adalah negara ini mau dimiliki oleh satu keluarga yang memanfaatkan segalanya dan
dengan termul kayak gini ya, termul nggak punya otak kayak gini. Bang Andi, coba silakan Bang. Dia bilang termul, tau nggak? Dia bilang katakan Ternak Mulyono. Iya. Awalnya pertama itu mengatakan itu ijazahnya Pak Hari Mulyono. Muncul kata Mulyono itu. Pak Hari Mulyono. Ketika Pak Hari Mulyono ini bisa dipatahkan, berubah lagi foto Pak Jokowi itu adalah Dulmatno. Ya, yang adalah notabene teman sahabat saya. Scan ijazahnya Kemudian dengan keyakinan 99,9% dengan menggunakan teknologi bukti itu palsu. adalah Dulmatno. Ya kan? Ternyata ya kebohongan publik yang paling besar adalah manusia ini. Dan saya sebagai warga negara yang membayar pajak untuk membiayai pejabat-pejabat publik. Dan saya sangat menyesal pada hari ini ya bahwasanya ada menteri yang paling buruk selama ini yang bernama Roy Suryo pada zaman era SB. Ya, inilah menteri yang paling buruk yang selalu membuat satu asumsi untuk dirinya dan menyalahkan orang. Hanya 3 kata. Palsu, bohong, palsu. Dan dia yang paling benar. Palsu ya, ini palsu ya. Seluruh Indonesia udah lihat nih palsu. Baik. Kita mau minta poinnya singkat saja Bang Lukas dari kelanjutan sidang di KIP ini. Anda berharap apa ke depannya Bang? Ya berharap yang seperti kami bilang, kami mendapatkan dokumen-dokumen untuk pembuktian kesimpulan terakhir. Jadi perdebatan dua pihak antara Roy dengan Andi ini kan perdebatan yang sifatnya memfiksikan realitas gitu. Karena realitasnya tidak ada, fakta dokumennya tidak ada, makanya kemudian terlalu banyak pihak Termul mencoba membaca tanda-tanda yang ditawarkan oleh Bung Roy. Jadi ini hanya memfiksikan narasi yang sebenarnya dengan mudah faktanya dibeberkan kalau mau. Dan artinya apa? Ini agak menyedihkan, pedih saya, tapi bukan pedih seperti bahwa saya pedih negara ini kok terjerembab kembali ke lumpur ketertutupan, lumpur manipulasi, lumpur otoritarianisme. Ya, di mana orang hanya ingin menanyakan keaslian ijazah presidennya, ditersangkakan. Tapi kemudian bingung, apa yang harus disita ini dari para tersangka. Tapi kan sekarang harus nantinya mengikuti sidang pidana itu Bang. Iya sidang pidana monggo lah, tapi akan banyak hal menggelikan pasti. Jadi apa ekspektasi Anda yang akan terjadi? Sidang pidana nanti akan semakin menunjukkan ya koordinasi antar instansi pemerintah, KPU, Bawaslu, kepolisian dan hal-hal yang terkait dengan pemilu akan ketahuan semua nanti ya. Kan kemudian yang kedua adalah akan terbongkar semua ya hal-hal menyangkut ijazah ini karena masyarakat itu tadi sebelum ke sini saya ketemu orang yang entah kenapa datang mengajak ketemu ngasih info. Orang itu. Info apa Bang? Info apa? Info soal yang dramatis lah, soal bagaimana proses ijazah ini dipalsukan. Itu maksudnya orang yang Anda tidak kenal sama sekali? Saya tidak kenal karena dia orang ini dulu yang membantu mendaftarkan Jokowi. Gubernur DKI. Jadi dia tahu. Waktu itu sudah ditanyakan, loh kok fotonya beda? Sebut. Tapi saya nggak terlalu peduli dengan itu. Namanya sebut. Nanti di persidangan. Oke, kalau gitu saya ke Bang Mardiansyah. Bang, silakan tadi tanggapan dari apa yang dikatakan Bang Lukas. Ya enggak. Soal akan banyak, semakin lama ini berjalan, akan semakin banyak yang terbongkar katanya. Ya mereka memang ingin semakin lama jadi semakin dapat banyak berkah kayaknya. Maksudnya apa Bang? Ya kan Pak Jokowi dengan selembar ijazahnya udah membawa berkah banyak orang. Cuman memang saran saya Lukas harus jelas kelaminnya. Kalau memang pendukung Roy Suryo katakan pendukung. Jangan bilang peneliti. Jangan misalnya disampaikan misalnya level saya ini level jurnalis ya yang terbukti Rampai Nusantara itu ada di 37 provinsi, 315 kabupaten kota, terdaftar di Kumhas sebagai organisasi kemasyarakatan. Termul, gitu ya. Dan kita mengambil sikap mendukung Pak Jokowi soal lain. Jadi Roy Suryo itu banyak so taunya. Cuma saya yakin publik tidak akan percaya. Sekali lagi saya bilang, publik tidak akan percaya sama Roy Suryo ketika jadi Menpora nggak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Ketika jadi Menpora membawa panci dan lain-lain. Ketika ada kasus hukum memakai kursi roda dan penyangga leher
bicara tuh nggak jelas. mungkin publik Itu percaya kelaminnya nggak sama jelas, orang yang memang apalagi Andi selalu Aswan yang udah berkata jelas-jelas bohong gitu loh. berbohong. Dan tidak sikapnya Gitu tidak loh. baik Kayak gitu gitu loh, loh. tidak menjadi contoh yang baik. Jadi ini Gitu yang loh, paling menurut saya konyol. udah Kita jelas tuh itu. tidak percaya pada orang, kita percaya pada konsep, ide, gagasan, agama boleh. Tapi jangan orang itu harus selalu sifatnya istilahnya bukan percaya, tapi dalam bahasa Inggris ada istilah trust. Jadi percaya Ya, trust tapi itu ya percaya. kondisi. Kalau itu konsisten, nah Bukan baru- istilah emang artinya, bukan menunjukkan istilah itu. level paradigma Trust itu pemikiran percaya yang paling artinya. bawah. Bukan istilah, kok istilah? Mengkultuskan orang. Istilah itu. Relawan itu adalah sekte, semacam sekte. Lu sekte lagi kemana-mana ini Kalau agak Bang Andi, Anda sepertinya banyak sekali ini yang dikatakan ini Bang Andi. sekte kemana-mana.